Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita punya bahan diskusi yang menarik banget nih. Ada beberapa riset neuroscience gitu yang coba lihat hubungan antara ya aktivitas otak kita sama pengalaman yang sering disebut religius atau spiritual. Nah, kita mau coba pahami klaim-klaim dari neuroscience ini, terus juga pertanyaan-pertanyaan penting apa sih yang muncul dari situ. Anda mungkin pernah dengarkan ya, gagasan kalau pikiran itu ya cuma aktivitas otak aja. Yuk deh, kita coba telaah bareng-bareng. Neuroscience modern kan memang menunjukkan ada korelasi yang kuat ya. Contohnya nih, risetnya V.S. Ramachandran. Itu loh yang pada pasien epilepsi lobus temporal, TLE, katanya mereka bisa mengalami pengalaman spiritual yang intens gitu pas lagi kejang. Terus ada juga kan yang namanya Helm-Persinger. Itu katanya kalau menstimulasi area otak tertentu bisa bikin orang merasa ada sosok lain atau lihat visi religius. Terus, itu lobus frontal, jadi lebih aktif. Sementara area yang ngatur orientasi ruang, batas diri kita gitu, lobus parietal, aktivitasnya malah menurun. Belum lagi kalau kita bicara soal efek obat-obatan tertentu ya. Ada kan yang bisa bikin euforia atau rasa transenden gitu, menyatu sama semesta. Nah, semua temuan ini kan seolah-olah, gimana ya, mengarah ke satu pandangan naturalistik. Maksudnya naturalistik itu berarti pengalaman religius cuma efek samping kerja otak aja gitu? Kayak semacam ilusi? Percaya adanya realitas transenden di luar fisik. Tapi penting nih buat kita hati-hati juga. Yang menarik gini, banyak studi ini kan fokusnya pada kasus-kasus yang ya bisa dibilang agak khusus ya, kayak pasien TLE tadi, atau orang yang lagi di bawah pengaruh obat. Ini kan belum tentu mewakili pengalaman religius orang kebanyakan. Malah riset lain, misalnya dari David Hay atau bahkan dari Newberg sendiri, justru nunjukin kalau orang yang sering laporin pengalaman religius itu cenderung sehat loh psikologisnya. Oke. Jadi nggak sesederhana itu ya ternyata. Terus gimana dong dengan korelasi tadi? Kalau pola aktivitas otaknya mirip, apa berarti pengalamannya juga pasti sama? Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Penting banget ini. Apakah korelasi itu udah pasti berarti sebab akibat? Atau bahkan identitas sama persis gitu. Studi Newberg tadi tuh contoh bagus loh. Pola aktivitas otaknya kan mirip tuh. Antara biksu sama biarawati. Fokusnya naik, orientasi dirinya turun. Tapi coba deh lihat laporan pengalaman sadar mereka. Beda banget kan? Biksu itu ngalaminnya kekosongan, sunyata. Sementara biarawati merasa bersatu dengan Tuhan. Beda kan rasanya? Wah, iya juga ya. Beda banget itu. Nah, ini nunjukin kalau interpretasi, terus latar belakang budaya, keyakinan seseorang, itu semua punya peran gede banget. Nggak cuma soal sirkuit otak mana yang lagi nyala. Jadi rasanya pengalaman itu bisa beda ya, meskipun pola otaknya mungkin mirip. Menarik. Terus gimana kita menilai kualitas atau katakanlah keaslian pengalaman semacam ini? Mungkin cuma 5% kasus aja. Atau pengalaman karena kejang TLE. Apa nilainya sama dengan katakanlah transformasi spiritual mendalam yang benar-benar mengubah hidup seseorang jadi lebih baik, lebih berbelas kasih misalnya? Neuroscience sendiri pun, ini dicatat juga sama Newberg, mengakui kok ada beda kualitas antara pengalaman mistik yang koheren, kaya makna, sama halusinasi yang biasanya lebih acak, terfragmentasi gitu. Oke. Jadi kalau ditarik benang marahnya nih, semua perdebatan ini kan ujung-ujungnya balik lagi ke soal hubungan pikiran sama otak itu sendiri kan ya. Apa benar mereka itu ya satu hal yang sama? Ada kan teori identitas yang bilang gitu, bahwa kesadaran itu ya adalah aktivitas elektrokimia di otak, titik, nggak ada yang lain. Betul, itu inti pandangan materialisme reduktif ya. Tapi, ya disinilah letak masalah filosofisnya. Gede banget ini masalahnya. Ngomong kalau korelasi itu sama dengan identitas, itu lompatan logika namanya. Nggak bisa langsung disamain gitu aja. Coba pikirin deh, pengalaman sadar kita yang para filsuf sebut qualia, itu kayak rasa sakit yang kita rasain, atau pas kita lihat warna merah, atau pas kita ngebayangin sesuatu itu kan punya kualitas yang beda banget sama aktivitas neuron. Pengalaman sadar itu nggak punya lokasi fisik yang jelas di otak, beda sama aktivitas neuron. Dan yang paling penting ada rasanya jadi seperti apa gitu, yang nggak bisa dijelasin cuma pakai pola firing neuron aja.
Sering ada analogi petir sama lucutan listrik kan ya? Tapi katanya itu nggak terlalu bantu ya. Kurang pas sih analoginya. Kenapa? Karena petir sama lucutan listrik itu kan dua-duanya fenomena fisik. Bisa diukur, diobservasi secara fisik. Nah, pertanyaan mendasarnya kan justru apakah fenomena mental, yaitu kesadaran kita ini, itu sama dengan fenomena fisik? Apakah bisa direduksi jadi sekedar fisik? Makanya banyak kok neuroscientist terkemuka, sebut aja Stephen Rose, Antonio Damasio, bahkan Ramachandran sendiri, mereka mengakui kalau hakikat kesadaran itu masih misteri besar. Mungkin frontier terakhir sains katanya. Kita tahu bagaimana otak bekerja pas kita sadar, oke. Tapi itu nggak sama dengan tahu apa sebenarnya kesadaran itu. Jadi teori identitas tadi itu ya lebih kayak asumsi filosofis kaum materialis aja sih. Belum jadi fakta ilmiah yang terbukti kuat. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, neuroscience itu luar biasa ya, memberi kita wawasan yang dalam banget soal gimana otak bekerja di balik berbagai pengalaman kita, termasuk yang religius. Korelasi antara aktivitas otak dan kesadaran itu nyata, jelas ada. Tapi klaim kalau kesadaran itu hanyalah aktivitas otak atau pikiran itu identik plek sama otak, nah, itu ternyata masih jauh dari kata terbukti. Masih banyak banget tantangan konseptualnya. Misteri kesadaran itu tetap ada. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini sebentar. Jika kesadaran bukanlah sekedar aktivitas otak, lalu apa dong implikasinya buat pemahaman kita tentang realitas itu sendiri? Dan tentang tempat kita di dalamnya? Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.